Ya, halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini, senang sekali rasanya kembali menyapa kalian semua. Dan untuk pembahasan kali ini cukup spesial teman-teman, karena kita akan membahas salah satu tema yang pernah kalian request di kolom komentar, yaitu tentang organisasi Los Pepes, sebuah kelompok paramiliter Kolombia yang menjadi mimpi buruk Pablo Escobar dan semua anggota kartel Medellin. Selain memusuhi Pablo Escobar dan semua anggotanya, kelompok ini juga diyakini mendapatkan pasokan persenjataan langsung dari DEA dan juga CIA, serta mendapatkan dukungan finansial dari kartel Cali, yang kita tahu bahwa orang-orang di kartel Cali adalah musuh besar Don Pablo Escobar. Namun ya, seperti apa dan bagaimana cara kelompok ini kemudian menghabisi para anggota kartel Medellin? Simak selengkapnya guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Los Pepes atau organisasi paramiliter Kolombia ini sebenarnya adalah kelompok yang dulunya pernah menjadi target atau korban dari keganasan Pablo Escobar. Kita semua tahulah ya kalau Pablo ini adalah tipikal bos narkoboy yang sangat sabar, lemah lembut dan juga rajin menabung. Maksudnya di sini menabung amarah dan juga dendam ya. Bahkan tak jarang anak buahnya sendiri menjadi korban keganasan Pablo Escobar hanya karena mereka melakukan sebuah kesalahan kecil yang kemudian dicap sebagai seorang pengkhianat. Orang-orang yang kemudian takut dengan sikap Pablo ini kemudian memutuskan untuk keluar dari organisasi kartel Medellin dan mencari perlindungan kepada kelompok Los Pepes, organisasi paramiliter yang dulu bekerja di bawah perintah Pablo Escobar yang kemudian balik menjadi musuh besarnya. Anggota di dalam kelompok ini bahkan menamai dirinya dengan sebutan Perseguidos por Pablo Escobar, atau yang berarti kumpulan orang-orang yang diburu oleh Pablo Escobar. Dan lambat laun organisasi Los Pepes tumbuh menjadi sangat besar seiring dengan dukungan sumber daya finansial yang datangnya dari beberapa pihak yang berpengaruh di negara Kolombia. Jadi ya, dalam sejarahnya sendiri kelompok organisasi Los Pepes ini didirikan oleh dua orang saudara dari keluarga Castaño. Yang pertama ada Carlos Castaño Gil, yang ia terkenal dengan strategi perang gerilya dan sudah teruji dalam beberapa medan pertempuran. Dan yang kedua ini adalah saudaranya yang bernama Fidel Castaño Gil, yang dalam sejarahnya sendiri orang ini pernah mendapatkan pelatihan khusus dari militer elit Amerika dan merupakan sosok yang konservatif serta berpengaruh dalam ranah perpolitikan di negara Kolombia. Dan secara garis besar, dua orang ini dulu sebenarnya pernah bekerja dengan Pablo Escobar yang kemudian balik menjadi musuh besar sekaligus orang yang sangat-sangat dicari kepalanya. Dan seperti yang gua bilang tadi di awal, selain organisasi ini kuat secara taktis perang, mereka ini juga tumbuh menjadi kelompok paramiliter yang sangat kuat berkat sokongan dana dari beberapa pihak yang berpengaruh di negara Kolombia. Dan salah satu yang paling besar berasal dari 4 tokoh terkenal pendiri kartel Cali, yaitu Gilberto Rodriguez Orjuela, Miguel Rodriguez Orjuela, Jose Santa Cruz Londono, dan yang terakhir adalah Pacho Herrera yang psikopat dan juga doyan abang-abangan berbatang. Selain dukungan dari kartel Cali, kartel yang sangat-sangat memusuhi Pablo Escobar, kelompok ini juga didukung oleh beberapa pihak keamanan di negara Kolombia seperti polisi, tentara, dan bahkan sekelas DEA dan juga CIA saat itu berada di pihak Los Pepes. Tak hanya itu, Cesar Gaviria Trujillo, sang presiden Kolombia, dan juga beberapa pejabat dan pengusaha besar di Kolombia saat itu mendukung penuh gerakan Los Pepes, mendukung perjuangan Los Pepes meruntuhkan era kejayaan El Pablo Escobar, sang raja coca dari Kolombia yang memiliki ribuan musuh.
Kalau kita tarik timeline ke belakang, lahirnya Los Pepes ini sebenarnya dimulai saat konflik besar di dalam organisasi kartel Medellin. Lebih tepatnya saat Pablo Escobar memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi dua rekan dekatnya sendiri, yaitu Fernando Galeno dan Gerardo Moquenda di bulan Juni tahun 1992. Mereka ini sebelumnya adalah partner bisnis Pablo Escobar sebelum pada akhirnya dihabisi dengan sadis karena dituduh telah mencuri jutaan dolar uang dari hasil penjualan koka. Tak hanya itu, bahkan Pablo juga menghabisi semua keluarga Fernando dan Gerardo termasuk akuntan dan pekerjanya sendiri sebagai hukuman atas dasar pengkhianatan. Konflik internal tersebut menimbulkan kekacauan yang sangat-sangat mengerikan di kota Medellin, dan yang lebih parahnya lagi, tubuh para korban keganasan kartel Medellin biasanya ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Mereka dipanggang seperti layaknya ubi bakar dan dipotong kecil-kecil dijadikan sebagai alat teror bagi siapapun yang berani berkhianat dengan Pablo Escobar. Namun di tengah kekacauan tersebut, Diego Murillo, seorang tangan kanan yang dulu bekerja untuk keluarga Galeno, berhasil selamat dari pembantaian dan meminta perlindungan kepada keluarga Castaño, keluarga paramiliter Los Pepes yang saat itu sudah didukung oleh para petinggi kartel Cali, DEA, dan juga mendapatkan sokongan senjata dari CIA serta Presiden Kolombia secara langsung. Dari sanalah awal mulanya perang besar antara kelompok paramiliter Los Pepes melawan kartel Medellin. Semua aset milik Pablo Escobar termasuk gedung, rumah sakit, mobil mewah pribadinya dirusak dan juga dibakar oleh Los Pepes. Dan di masa itu pembantaian massal paling parah pertama kalinya terjadi dalam sejarah perang kartel di Kolombia. Para anggota Los Pepes saat itu bahkan menghabisi semua orang yang pernah berhubungan dengan Pablo Escobar. Siapapun yang mendukung dan pernah bekerja dengan Pablo, maka dia akan dihabisi. Bahkan seorang agen DEA yang pernah bertugas di Kolombia saat itu mengatakan jika Los Pepes jauh-jauh lebih kejam dibanding dengan kartel Medellin itu sendiri, dan apa yang telah mereka perbuat jauh lebih mengerikan dibanding dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pablo dan anak buahnya. Jadi kalau dirunut satu persatu dari belakang, awal mula konflik atau akar dari semua masalah ini terjadi saat dimana Don Pablo mulai bermusuhan dengan keluarga partnernya sendiri. Di saat itu Don Pablo memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mantan rekan dekatnya, yaitu Fernando dan Gerardo, beserta dengan semua anggota keluarganya. Dan bisa dibilang keputusan tersebut adalah keputusan yang sangat fatal, mengingat bahwa dua orang tersebut dulunya adalah orang yang sangat setia membantu Don Pablo, serta mereka itu adalah orang yang ikut membantu Don Pablo saat dia tengah berjuang melawan ekstradisinya ke Amerika Serikat. Dan akar dari terbunuhnya dua orang tersebut sebenarnya adalah karena masalah the power of money. Uang bulanan yang harusnya disetorkan oleh Fernando kepada Don Pablo sebesar $500.000 saat itu tiba-tiba berhenti dengan alasan karena tekanan pihak Amerika. Don Pablo yang saat itu terkurung di dalam penjara mewahnya masih percaya dengan keluarga Fernando dan tidak mencurigai adanya pengkhianatan. Namun kepercayaan tersebut tidak berlangsung lama setelah mata-mata dari informan kartel Cali mengatakan kepada Don Pablo jika Fernando dan Gerardo ini diam-diam bertemu dengan Carlos dan Fidel Castaño, dua orang bersaudara yang menjadi pemimpin kelompok paramiliter Los Pepes, dua orang yang menjadi sekutu kuat Amerika dan juga pemerintah Kolombia. Nah, dari sanalah mulailah kecurigaan Don Pablo kepada keluarga Fernando yang merasa jika mereka mencoba berkhianat dan meminta perlindungan kepada Los Pepes. Dan pada puncaknya, ketegangan ini pun akhirnya meledak saat Don Pablo mengetahui jika paket koka sebanyak 12 ton telah dicuri oleh Armando Carrillo Fuentes, orang yang dijuluki Raja Langit sekaligus orang yang juga berkhianat dengan Miguel Angel Felix Gallardo. Nah, dari semua yang telah terjadi, akhirnya Don Pablo sudah tidak kuat menahan amarahnya dan tidak bisa lagi memaafkan kesalahan keluarga Fernando. Ia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Fernando dan juga saudaranya yaitu Gerardo saat mereka ini tengah mengunjungi Don Pablo di penjara La Catedral. Bahkan
Bahkan dikatakan saat itu anak buah Don Pablo memisahkan puzzle demi puzzle badan Fernando, lalu mereka memusnahkan dengan cara dibakar. Dan yang lebih sadisnya lagi adalah Pablo juga menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua keluarga Fernando tanpa menyisakan satu orang pun, termasuk anak-anak kecil dan juga perempuan. Pembantaian kejam yang dilakukan oleh Pablo Escobar menjadi sebuah titik balik bagaimana kartel Medellin hancur secara struktural. Selain itu, Jaksa Agung Kolombia dan juga Presiden Cesar Gaviria segera memerintahkan militer nasional Kolombia untuk menangkap Don Pablo dan anak buahnya di penjara La Catedral. Sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Kolombia yaitu Eduardo Mendoza beserta Direktur Penjara yaitu Kolonel Navarro Rubio segera datang untuk membujuk Don Pablo agar mau dipindahkan ke fasilitas penjara lain demi meredakan situasi konflik. Namun nyatanya Don Pablo tidak sebodoh itu. Ia tahu jika dia dan anak buahnya sedang dijebak agar DEA dapat membawanya ke Amerika. Don Pablo kemudian merancang skema melarikan diri melalui jalan rahasia yang sudah ia persiapkan sejak lama. Sementara itu, untuk membendung serangan militer Kolombia, Don Pablo menyuruh sebagian anak buahnya untuk menawan Eduardo dan Kolonel Navarro di dalam fasilitas La Catedral. Dengan berhasilnya Don Pablo kabur dalam skema penangkapan, pemerintah Kolombia sekali lagi menunjukkan babak baru di mana Los Pepes lah yang akan menjadi eksekutor selanjutnya untuk memburu dan menghabisi Don Pablo. Mereka yang dengan cepat mendapatkan semua informasi melalui bantuan DEA dan juga CIA kemudian berhasil melemahkan jaringan kartel Medellin secara keseluruhan. Sebagian besar anak buah Don Pablo berakhir dengan sangat-sangat tragis. Mereka tidak lagi diberikan pilihan selain pilihan kematian. Dan yang lebih parahnya lagi, kejahatan kemanusiaan ini didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah Kolombia dan juga pemerintah Amerika Serikat. Tak mau kalah dengan kekejaman Los Pepes, polisi Kolombia saat itu juga memiliki metode yang sangat brutal untuk melemahkan kartel Medellin. Orang yang begitu terkenal dengan kekejamannya adalah Kapten Posada, seorang petinggi polisi yang memiliki metode unik dengan menggunakan sebuah gunting besar untuk menyiksa para korban-korbannya. Bahkan tak jarang Kapten Posada menyuruh anggotanya untuk melempar anak buah Don Pablo dari ketinggian menggunakan sebuah helikopter. Sementara sisanya akan dimasukkan ke dalam sebuah oven kremasi dalam keadaan hidup-hidup sebagai upaya penyiksaan sekaligus menghilangkan jejak kematian. Semua pihak yang saling bekerja sama untuk melemahkan kekuatan Don Pablo menciptakan aliansi musuh dan kawan dengan tujuan yang sama. Semua orang ingin Pablo Escobar segera tewas, dan mereka juga dibantu oleh para intelijen CIA dan juga DEA yang memiliki segudang teknologi dan persenjataan canggih yang siap untuk memberikan semua informasi terkait keberadaan anak buah Pablo Escobar. Dan ya, terbukti dengan semua sumber daya yang sangat melimpah serta dukungan dari para pihak, Los Pepes pada akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Pablo Escobar. Dan pada puncaknya, serangan brutal yang terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 1993 melalui bantuan DEA dan juga intelijen CIA, mereka menemukan titik lokasi persembunyian Don Pablo Escobar. Saat itu penangkap sinyal radio milik pemerintah Amerika berhasil menangkap sinyal komunikasi yang dilakukan oleh Pablo Escobar saat dirinya tengah menghubungi keluarganya. DEA segera menghubungi otoritas kepolisian Kolombia dan memberikan titik lokasi di sekitar perumahan Barrio Los Lovios, di mana besar kemungkinan yang menjadi tempat Pablo bersembunyi selama ini. Dan ya, tak butuh waktu lama, Kapten Posada dan juga anak buahnya segera melakukan serangan gabungan untuk menangkap sang Raja Coca Kolombia. Mereka saat itu mendapati Pablo yang hanya dikawal satu orang anak buahnya yang bernama Alvaro de Jesus atau yang biasa dipanggil dengan El Limon. Mereka ini sebenarnya sempat berhasil kabur melalui atap sebelum pada akhirnya polisi Kolombia menembak mati Don Pablo dan juga El Limon. Dan foto inilah yang kemudian menjadi saksi bagaimana sang Raja Coca dari Kolombia berhasil dihabisi. Foto ini juga sekaligus menjadi sebuah tanda titik awal yang begitu panjang bagaimana Amerika berhasil memerangi peredaran narkoboy terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan dengan kematian Don Pablo Escobar, maka itu artinya kartel Medellin telah runtuh
runtuh. Itu artinya Los Pepes yang sebelumnya menjadi musuh besar Don Pablo Escobar adalah kelompok yang merayakan kemenangan tersebut. Kelompok ini bukan hanya sekedar paramiliter yang bergerak untuk membunuh jika diperintah. Mereka telah berubah menjadi kelompok yang berintegrasi secara langsung dengan institusi pemerintah negara Kolombia, memperoleh dukungan finansial dan logistik dari berbagai pihak, termasuk yang paling besar adalah CIA dan juga DEA. Mereka adalah kelompok yang telah mengakhiri era berdarah kartel Kolombia warisan Escobar, salah satu raja narkoboy terbesar yang pernah hidup dan berkuasa di dunia. Setelah era kejayaan Don Pablo Escobar berakhir, negara Kolombia memasuki fase baru dalam sejarah perdagangan narkoboy. Kekuasaan kriminal yang ditinggalkan oleh Don Pablo Escobar nyatanya membentuk sebuah masalah baru di negara Kolombia. Kekuatan kartel Medellin menciptakan dunia kriminal yang unik di Kolombia. Warisan Escobar layaknya kue besar yang menggoda semua pihak, termasuk di sini yang paling ingin berpengaruh adalah kekuatan Los Pepes. Kekuatan yang terbentuk dari beringasnya kelompok ini melawan ribuan anggota kartel Medellin. Dan sekali lagi dengan dukungan penuh dari pemerintah Kolombia, Los Pepes mengkonsolidasi perdagangan narkoboy warisan Escobar dengan membentuk jaringan baru yang lebih sistematis. Berbeda dengan model yang pernah dilakukan oleh Don Pablo, Los Pepes ini tidak hanya mengandalkan impor bahan baku coca dari negara-negara seperti Peru, Bolivia, dan juga Ekuador. Namun kelompok ini mulai mengembangkan model produksi coca secara langsung di Kolombia dan kemudian menciptakan skema perdagangan yang lebih terorganisir dan lebih menguntungkan. Namun ya sekali lagi, dalam bisnis yang memiliki jutaan dolar keuntungan, pasti di situ akan dibayangi oleh berbagai konflik dan masalah-masalah yang baru. Masalah atau konflik yang timbul justru berada di dalam organisasi Los Pepes itu sendiri, saat dimana keluarga Castaño saling berebut kekuasaan dan membuat retak organisasi Los Pepes. Cerita konflik internal ini dimulai saat Fidel Castano berbeda faham dengan adiknya, yaitu Carlos Castano. Perbedaan pendapat ini dikarenakan Fidel Castano yang lebih mementingkan urusan finansial dan juga jaringan narkoboy, sementara itu adiknya yaitu Carlos Castano yang lebih mementingkan kekuatan militer dan sering terlibat di lapangan. Konflik yang semakin tidak berujung antara kedua pemimpin Los Pepes kemudian mencapai puncaknya saat Carlos Castaño menganggap bahwa kakaknya terlalu serakah dan tidak mau berbagi dalam urusan kekayaan. Dan ironisnya, Carlos yang sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan kakaknya kemudian tega menghabisi Fidel Castaño, menghabisi kakak kandungnya sendiri. Dan setelah kematian Fidel, maka itu artinya kekuatan organisasi Los Pepes sepenuhnya dipegang oleh Carlos Castano. Dialah yang sekarang menjadi pemegang kendali penuh atas jaringan paramiliter sekaligus semua keuangan narkoboy yang mereka miliki. Namun tak lama kemudian masalah baru kembali muncul, di mana otoritas pemerintah Kolombia di bawah presiden yang baru memutuskan untuk tidak lagi melindungi Los Pepes. Dan itu artinya baik Carlos Castano dan juga adiknya yaitu Vicente Castano sudah di bawah radar DEA. Mereka diburu karena telah memproduksi dan menyuplai barang-barang haram ke Amerika sekaligus menjadi kambing hitamnya CIA atas kejahatan manusia, karena mereka ini telah terbukti membantai ratusan nyawa para pejuang komunis di Kolombia saat era perang melawan Pablo Escobar. Dan ya setelah mendapatkan kenyataan pahit tersebut, Carlos Castaño berniat untuk menyerahkan adiknya yaitu Vicente kepada Amerika dengan tebusan pembebasan dirinya. Namun niat jahat tersebut rupanya telah disadari oleh Vicente yang lebih dulu mengirimkan sikarionya untuk menghabisi Carlos. Dan pada final endingnya kedua saudara ini pun pada akhirnya berakhir dengan sangat-sangat tragis. Mereka sama-sama dihabisi dengan sadis oleh masing-masing loyalis dari kedua belah pihak. Vicente dihabisi oleh anak buah Carlos, sementara Carlos juga dihabisi oleh anak buah Vicente. Dan yang menang tetaplah CIA dan juga DEA. Tetap Amerika yang menjadi pemenangnya. Dan ya itulah tadi guys kisah organisasi paramiliter Los Pepes. Cukup seru bagaimana mereka yang mulanya dari kumpulan orang-orang buronan Don Pablo menjadi kelompok kuat dengan backingan para elit global
yang dengan ganasnya menghabisi ribuan anggota kartel Medellin. Banyak kejahatan-kejahatan mereka yang sampai dengan saat ini menjadi simbol kengerian perang kartel di Medellin, dan sebenarnya banyak metode-metode kejam mereka yang kemudian diadopsi oleh banyak kartel di Meksiko saat ini. Dan ya, mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita. Sebelum berakhir, tolong bayar parkirnya dulu dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta bagiin video ini ke teman-teman kalian yang sebagian besar sisa hidupnya dihabiskan dengan cara rebahan dan juga overthinking. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di episode Dokumen Malam berikutnya yang lebih seru. Bye-bye.